Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman tiga periode serumpun. Di video pertemuan dua kali ini aku bakal ngejelasin tentang persamaan akuntansi dan transaksi perusahaan. Oke, jadi kita lanjut aja ya untuk materinya. Nah, di materi pertama ini aku bakal ngejelasin nih tentang jenis-jenis organisasi dan bidang usaha perusahaan. Nah, dilihat dari bidang usaha dan produk yang dihasilkan, secara umum perusahaan ini dibagi menjadi tiga teman-teman. Ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Nah, kalau untuk perusahaan jasa ini, perusahaannya itu produknya itu bersifat non fisik teman-teman. Jadi mereka itu menyediakan jasa untuk pelanggan. Contohnya itu kayak perusahaan transportasi, perusahaan biro wisata, bioskop, konsultan, kantor akuntan, dan sebagainya. Kalau untuk yang kedua ada perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang ini teman-teman pasti udah nggak pada asing lagi nih untuk perusahaan dagang itu apa. Nah, perusahaan dagang ini kita itu membeli barang dari perusahaan lain dan kita jual kepada konsumen. Contohnya ada pasar swalayan atau distributor elektronik dan sebagainya. Nah, yang ketiga ini ada perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan manufaktur itu perusahaan yang membeli bahan baku dan mengolahnya hingga menjadi produk jadi yang siap pakai. Contohnya kayak produsen mie instan ini mengolah tepung terigu hingga menjadi mie instan yang siap dikonsumsi. Lalu lanjut ke materi selanjutnya, di sini ada rumus persamaan dasar akuntansi. Nah, rumus persamaan dasar akuntansi ini ada aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Nah, apa sih aset, liabilitas, dan ekuitas itu? Mungkin di slide selanjutnya ada penjelasannya, teman-teman. Nah, untuk aset sendiri ini adalah sumber daya yang dimiliki oleh pemilik, memberikan manfaat di masa yang akan datang, terdiri dari kas, piutang, persediaan tanah, gedung, dan peralatan. Lalu untuk liabilitas ini adalah klaim atas aset oleh kreditor. Nah, kreditor itu adalah entitas yang memberikan pinjaman. Nah, mereka terdiri dari liabilitas ini terdiri dari utang usaha, utang gaji, utang wesel, utang bank, dan utang obligasi. Lalu di sini ada ekuitas. Nah, ekuitas ini adalah klaim atas aset oleh pemilik dan terdiri dari modal saham dan saldo laba. Di sini ada contoh latihannya teman-teman untuk persamaan dasar akuntansi. Jujun adalah pemilik dan pengelola Jadilah Bintang, sebuah usaha konsultan motivasi pada pembukaan yang berakhir 31 Desember 2014. Jadilah Bintang ini memiliki aset sebesar 800 juta dan liabilitas ini sebesar 350 juta. Dengan menggunakan persamaan akuntansi, hitunglah jumlah berikut: A. Ekuitas pemilik per 31 Desember 2014, B. Ekuitas pemilik per 31 Desember 2015 jika diasumsikan asetnya ini naik sebesar 130 juta dan liabilitasnya ini turun sebesar 25 juta selama tahun 2015. Nah, untuk cara ngitungnya di sini ada kita pakai rumus yang tadi teman-teman. Aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Berhubung aset dan liabilitasnya ini udah ada nominalnya teman-teman, jadi kita tinggal nyari ekuitasnya aja nih teman-teman, ekuitas pemilik. Nah, jadi kita taruh aja nih teman-teman atau nominal asetnya sebesar 800 juta dan nominal liabilitasnya sebesar 350 juta. Jadi untuk mencari ekuitas pemiliknya ini kita kurangin aja teman-teman, kurangin aset sama liabilitas. Jadi 800 juta ini dikurang sama 350 juta. Jadi hasil ekuitas pemilik ini sebesar 450 juta. Nah, oke teman-teman, untuk yang B juga B ini karena ekuitas pemiliknya ini jika diasumsikan asetnya ini naik jadi 130 juta dan liabilitasnya ini turun 25 juta di tahun 2015 ini. Jadi pertama ini kita tentukan perubahan pada ekuitas pemilik selama tahun 2015 sebagai berikut. Jadi aset, liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Nah, karena kita nggak tahu nih ekuitas pemiliknya berapa, jadi karena nominal aset dan nominal liabilitas kita udah ketahui. Jadi nominal asetnya itu sebesar 130 juta dan nominal liabilitasnya ini 25 juta. Jadi ini kita tambah teman-teman karena kan di sini kita diasumsikan asetnya naik. Jadi totalnya itu 130 juta ditambah 25 juta sama dengan jadi total ekuitas pemilik ini 155 juta. Nah, selanjutnya tambahkan perubahan angka ekuitas pemilik ini pada 31 Desember 2014 untuk mendapatkan angka ekuitas pada 31 Desember 2015 sebagai berikut. Jadi total ekuitas pemilik pada
31 Desember 2014 ini yang sebesar 450.000 ditambah sama total ekuitas pemilik per 31 Desember 2015 sebesar 155 juta, jadi totalnya adalah 605 juta. Nah, di sini ada lagi nih teman-teman untuk pencatatan transaksi perusahaan dengan persamaan akuntansi. Sini ada contoh soalnya teman-teman. Tanggal 1 November 2000XX, Christina ini memulai usaha yang dikenal dengan nama Solusinet sebagai penyedia jasa untuk individu dan usaha kecil untuk pengembangan situs web, serta pengembangan dan menginstalasi perangkat lunak. Untuk transaksi yang A, pada tanggal 1 November 2000XX, Christina ini membuka rekening di bank dengan setoran awal 25 juta atas nama Solusinet. Nah, Christina ini membuka rekening, otomatis kas bertambah dan modalnya juga bertambah. Nah, kas ini bertambah di kolom aset dan modalnya juga bertambah di kolom ekuitas sebesar 25 juta. Untuk transaksi B, kita lanjut. Pada tanggal 5 November, Solusinet ini membayar uang sebesar 20 juta untuk membeli tanah sebagai lokasi gedung. Karena kita beli tanah, otomatis kas kita berkurang nih teman-teman dan tanah kita bertambah. Jadi kita kasnya berkurang sebesar 20 juta di kolom aset dan tanahnya ini bertambah teman-teman di kolom aset juga. Jadi nambah 20 juta. Kasnya berkurang dan tanahnya ini bertambah sebesar masing-masing sebesar 20 juta. Untuk saldo sementaranya untuk kas ini sebesar 5 juta. Untuk tanah sebesar 20 juta dan modal untuk di kolom ekuitas untuk modal Christina ini masih tetap sebesar 25 juta. Untuk transaksi C, pada tanggal 10 November 2000XX, Solusinet ini membeli perlengkapan sebesar 1.350.000 dan berjanji untuk membayar kepada pemasok dalam waktu dekat. Nah, untuk transaksi C ini, karena kita membeli perlengkapan, otomatis kas kita berkurang dan utang kita bertambah karena kita ini berjanji nih buat bayar kepada pemasok dalam waktu dekat. Perlengkapan kita bertambah, utang kita bertambah. Oke teman-teman, lanjut ke transaksi C. Nah, transaksi C ini pada tanggal 10 November, Solusinet ini membeli perlengkapan sebesar 1.350.000 dan berjanji untuk membayar kepada pemasok dalam waktu dekat. Nah, otomatis kalau kita membeli perlengkapan, perlengkapan kita bertambah nih sebesar 1.350.000 di kolom aset. Karena perlengkapan ini masuknya ke aset. Nah, untuk utang karena kita belum ngeluarin kas sama sekali dan kita di sini tulisannya berjanji untuk membayar kepada pemasok dalam waktu dekat. Nah, di sini kita nambah utang ya teman-teman di kolom liabilitas sebesar 1.350.000 juga sama. Untuk saldo sementaranya di sini perlengkapannya masih 1.350.000 dan utang usahanya ini bertambah 1.350.000. Untuk transaksi selanjutnya itu transaksi D, pada tanggal 18 November Solusinet ini menerima 7.500.000 secara tunai atas jasa yang diberikan kepada pelanggan. Karena kita telah melakukan jasa ya kepada pelanggan nih teman-teman. Jadi kita ini menerima kas karena tunai nih teman-teman. Jadi kasnya ini bertambah sebesar 7.500.000 di kolom aset dan di kolom ekuitas nih kita juga ada nih di pendapatan jasa kita bertambah sebesar 7.500.000. Jadi untuk di kolom kas bertambah menjadi 12.500.000 untuk saldo sementaranya dan di pendapatan jasa 7.500.000. Untuk transaksi E, pada tanggal 30 November, Solusinet ini membayar berbagai beban dalam bulan tersebut. Ada kita bayar gaji karyawan sebesar 2.125.000, sewa kantor 800.000, utilitas 450.000, dan beban lain-lain 275.000 secara tunai atas jasa yang diberikan kepada pelanggan. Nah, berarti secara tunai teman-teman. Kalau secara tunai berarti kita ngebayar secara tunai, otomatis kas kita berkurang. Nah, sebesar 3.650.000 dari jumlah-jumlah beban-beban yang ada di sini teman-teman. Dari beban gaji sebesar 2.125.000, beban sewa sebesar 800.000,
beban utilitas sebesar 450.000 dan beban lain-lain sebesar 275.000. Untuk transaksi selanjutnya, di sini ada transaksi F. Pada tanggal 30 November, solusi net ini membayar utang kepada kreditur sebesar 950.000. Nah, kita bayar utang, otomatis kas kita berkurang sebesar 950.000. Nah, kas kita berkurang nih, karena kita udah bayar, jadi otomatis untuk saldo sementaranya 7.900.000 nih di kas. Dan utang usaha kita juga berkurang ya teman-teman, dari yang tadinya utang usaha sebesar 1.350.000 dikurang sama 950.000, jadi totalnya adalah 400.000. Oke teman-teman, lanjut ke transaksi G. Pada tanggal 30 November, Christina ini menghitung perlengkapan yang masih tersisa sejumlah 550.000. Karena di transaksi C ini awalnya kita udah membeli perlengkapannya sebesar 1.350.000, dan karena perlengkapan ini itu disebutnya ini kan barang habis pakai ya teman-teman. Jadi kita harus cari nih berapa yang habis kepakai nih. Jadi 1.350.000 ini kita kurang sama 550.000 yang masih tersisa. Jadi kita dapat nih sebesar 800.000. Ya teman-teman, kenapa masuk ke beban perlengkapan? Karena perlengkapannya ini udah habis terpakai. Jadi masuknya ini ke beban perlengkapan. Oke, kita next ya teman-teman. Oke, transaksi terakhir atau transaksi H ini, pada tanggal 30 November, Christina ini menarik tunai untuk keperluan pribadi sejumlah 2 juta. Nah, karena kita narik tunai, otomatis kasnya kita berkurang, dan priva kita juga berkurang nih teman-teman. Jadi sebesar 2 juta nih. Jadi untuk saldo di kas yang sementara ini jadinya totalnya 5.900.000 dan di priva ini minus 2 juta. Oke, kita next ke selanjutnya. Nah, di sini ada hasil transaksi net solution-nya. Kalau misalnya rumus persamaan dasar akuntansi itu aset tambah dengan liabilitas dan ditambah dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Jadi di liabilitasnya ini pasti bakal ditambahin sama hasil ekuitasnya ini, jadi 400 ditambah dengan total ekuitasnya ini, nanti ini hasil akhirnya ini bakal sama dengan hasil akhir aset tersebut di sini. Oke, kita next ya teman-teman. Nah, setelah transaksi dicatat dan dirangkum, laporan keuangan laporan kemudian disiapkan bagi para pengguna. Nah, laporan akuntansi ini menyediakan informasi disebut dengan laporan keuangan atau yang biasa disebut dengan financial statement. Nah, laporan keuangan utama bagi perusahaan perseorangan itu adalah ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Nah, urutan yang biasanya disiapkan dan karakteristik data yang disajikan dalam setiap laporan ini adalah sebagai berikut. Nah, ini urutannya teman-teman. Di sini ada urutan yang pertama adalah urutan laporan laba rugi. Nah, urutan laporan laba rugi ini ringkasan dari pendapatan dan beban untuk suatu periode waktu tertentu seperti 1 bulan atau 1 tahun. Lalu yang urutan kedua adalah laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas ini perubahan dalam ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu seperti 1 bulan atau 1 tahun. Lalu urutan ketiga adalah laporan posisi keuangan. Nah, di laporan posisi keuangan ini ada daftar aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik pada waktu tertentu. Nah, biasanya pada tanggal terakhir dari bulan atau tahun tertentu. Nah, lalu di urutan terakhir ada laporan arus kas. Ringkasan dari penerimaan dan pembayaran kas untuk periode waktu tertentu seperti 1 bulan atau 1 tahun. Oke, kita next ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada laporan laba rugi nih. Laporan laba rugi ini kita konsepnya ini menerapkan dengan memadankan beban dan pendapatan yang dihasilkan dalam periode terjadinya beban tersebut. Laporan laba rugi juga menyajikan selisih lebih pendapatan terhadap beban yang terjadi. Nah, jika pendapatan lebih besar daripada beban, selisihnya disebut dengan laba bersih. Jika beban melebihi pendapatan, selisihnya disebut dengan rugi bersih. Nah, di sini ada contoh latihan laporan laba rugi. Di sini ada pendapatan dan beban sisa dan travel service pada akhir tahun berjalan 30 April 2015 dicatat sebagai berikut. Di sini ada pendapatan jasa sebesar 263.200, 263.200.000,
beban lain-lainnya ini sebesar 12.950.000. Lalu ada beban kantor sebesar 63 juta dan beban upah sebesar 131.700.000. Nah, jadi di sini kita bakal buat laporan laba rugi untuk tahun berjalan yang berakhir pada 30 April 2015. Di sini udah ada nih contoh laporan laba rugi Cisadane Travel Service. Untuk membuat suatu laporan keuangan, kita itu harus membuat kopnya terlebih dulu teman-teman. Jadi pertama ini ada di sini itu ada nama PT-nya dan nama laporannya dan rentang waktunya mungkin untuk tahun yang berakhir atau per 30 April atau per 31 Desember. Nah, teman-teman, kalau untuk laporan laba rugi, Cisadane di sini ada nama PT-nya itu Cisadane Travel Service, laporan laba rugi dan untuk tahun yang berakhir pada 30 April 2015. Nah, di sini tadi udah ada yang nominalnya teman-teman mengenai pendapatan jasa itu sebesar 263.200.000. Nah, karena bebannya ada banyak, jadi kita tulis aja nih teman-teman beban-beban. Nah, beban-bebannya lagi ini dirincin teman-teman, ada beban upah sebesar 131.700.000, ada beban kantor sebesar 63 juta, beban lain-lain sebesar 12.950.000. Nah, total beban ini bakal kita jumlahin jadi 131 juta ditambah 63 ditambah 12 juta. Nih, jadi totalnya ini sebesar 207.650.000. Jadi untuk pendapatan jasa sama total beban bakal kita kurangin. Jadi 263.200.000 ini bakal kita kurangin sama 207.650.000. Jadi dapatnya laba bersih sebesar 55.550.000. Kenapa laba bersih? Karena pendapatannya ini lebih besar hasilnya teman-teman daripada total bebannya. Jadi disebutnya adalah laba bersih. Lalu next ke laporan perubahan ekuitas. Untuk laporan perubahan ekuitas ini kita menyajikan perubahan dalam ekuitas pemilik untuk suatu waktu tertentu. Laporan ini dibuat setelah laporan laba rugi karena laba bersih atau rugi bersih periode ini harus dilaporkan di laporan ini. Begitu pula halnya laporan ini itu disiapkan sebelum laporan posisi keuangan karena jumlah ekuitas pemilik pada akhir periode ini harus dilaporkan di laporan posisi keuangan. Oleh karena itu, laporan perubahan ekuitas sering dilihat sebagai penghubung antara laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Nah, di sini ada contoh latihan laporan perubahan ekuitas. Kita masih menggunakan data untuk Cisadane Travel Service, jadi kita bakal buat laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berjalan yang berakhir pada 30 April 2015. Nah, si Adam Pambudi ini melakukan investasi tambahan sebesar 50 juta selama tahun berjalan dan menarik uang ini sebesar 30 juta dan untuk keperluan pribadi. Dan modal Adam Pambudi ini adalah 80 juta nih per 1 Mei 2014 saat awal periode berjalan. Nah, ini untuk jawaban laporan perubahan ekuitas nih. Jadi kita bikin kop ininya dulu, kop laporannya dulu teman-teman. Cisadane Travel Service, laporan perubahan ekuitas, dan untuk tahun yang berakhir pada 30 April 2015. Nah, di sini ada modal Adam Pambudi 1 Mei 2014 tadi yang sudah tercantum nominalnya sebesar 80 juta dan ada tambahan investasi selama tahun berjalan tadi sebesar 50 juta dan ada laba bersihnya tadi di laporan laba rugi sebesar 55.550.000. Nah, tambahan investasi sama laba bersih ini kita tambahin teman-teman, jadi totalnya itu sebesar 105.550.000. Nah, dikurangi nih sama penarikan tadi sebesar 30 juta. Jadi 105 ini kita kurangin sama 30 juta. Totalnya hasilnya itu 75.550.000. Nah, untuk modal Adam Pambudi per 30 April 2015 ini hasilnya itu dari 80 juta dari modal Adam Pambudi 1 Mei 2014 dikurang sama ditambah sama kenaikan pada ekuitas pemilik. Jadi hasilnya modal Adam Pambudi per 30 April 2015 ini adalah 155.550.000. Next, kita ke laporan posisi keuangan. Nah, dalam laporan posisi keuangan ini ada beberapa unsur ya teman-teman. Ada aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Nah,
Aktiva atau aset ini merupakan manfaat ekonomi yang diperoleh di masa depan atau dikendalikan oleh entitas tertentu sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu. Aset ini dapat berupa ada aktiva lancar, investasi jangka panjang, ada aktiva tidak berwujud, dan aktiva lainnya. Nah, ada kewajiban juga nih. Kewajiban itu merupakan pengorbanan manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan yang berasal dari kewajiban entitas tertentu untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa kepada entitas lainnya sebagai lainnya di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu. Nah, kewajiban ini dapat berupa kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Lalu yang terakhir ada ekuitas. Nah, ekuitas ini merupakan kepentingan residu dalam aktiva sebuah entitas setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajibannya. Nah, ekuitas ini adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Nah, di sini ada contoh latihan laporan posisi keuangan. Nah, masih menggunakan Cisadane Travel Service tadi, kita bakal buat laporan posisi keuangan per 30 April 2015. Nah, di sini sudah tercantum ada utang usaha sebesar 12.200.000, piutang usaha sebesar 31.350.000, ada kasnya juga 53.050.000, tanahnya 80 juta, dan ada bahan habis pakai sebesar 3.350.000. Nah, jangan lupa dibikin kop laporannya juga nih teman-teman. Dan di sisi sebelah kiri kita isi aset, dan aset ini ada berupa kas, piutang usaha, bahan habis pakai, dan tanah. Nah, kasnya langsung kita masukin aja nominalnya teman-teman dari sini. Nah, kalau udah total asetnya ini bakal kita jumlahin teman-teman semuanya. Kas, piutang usaha, bahan habis pakai, tanah, ini kita jumlahin, jadi totalnya adalah sebesar 167.750 juta. Lalu di sisi sebelah kanan ada liabilitas. Nah, liabilitas ini mencakup utang usaha. Akun dari liabilitas ini ada utang usahanya teman-teman. Utang usahanya ini sebesar 12.200.000. Nah, untuk di ekuitas pemilik ini, modal Adam Pambudi itu diambil dari laporan ekuitas tadi. Jadi sebesar 155.550.000. Nah, jadi total liabilitas sama ekuitas pemilik ini ditambah teman-teman 12.200 ditambah 155.550.000. Jadi hasilnya adalah 167.750.000, dan ini pun harus balance teman-teman, nggak boleh nggak balance. Nah, yang terakhir ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Nah, arus kas dari aktivitas operasi ini kita ingat-ingat aja teman-teman, kita ringkas. Kalau aktivitas operasi ini kita nerima dan pembayaran kas dari aktivitas operasi. Oke. Kalau untuk aktivitas investasi, kita ini melaporkan transaksi kas untuk membeli dan menjual aset yang sifatnya permanen atau aset tetap, yaitu mencakup tanah, gedung, fasilitas pabrik, dan perabotan kantor. Kalau untuk pendanaan, kita ini berhubungan dengan investasi kas oleh pemilik, peminjaman dan penarikan kas oleh pemilik. Teman-teman, di sini ada contoh latihan laporan arus kas. Nah, di sini ada ringkasan arus kas. Untuk Cisadane Travel Service untuk tahun yang berakhir pada 30 April 2015 sebagai berikut. Nah, di sini ada penerimaan kas. Penerimaan kasnya ini meliputi ada kas diterima dari pelanggan, kas diterima dari investasi tambahan oleh pemilik, dan nominalnya di sini teman-teman. Lalu di sini ada pembayaran kas. Pembayaran kas ini meliputi ada kas dibayarkan untuk beban, kas dibayarkan untuk tanah, dan kas dibayarkan untuk pemilik untuk keperluan pribadi, dan nominalnya di sini teman-teman. Dan juga ada saldo kas per 1 Mei 2014 sebesar 72.050.000. Buatlah laporan arus kas untuk Cisadane Travel Service untuk tahun yang berakhir 30 April 2015. Nah, kita bakal buat laporan arus kas teman-teman. Jangan lupa kita pakai kop laporannya teman-teman. Nah, lanjut aja ya. Untuk laporan untuk arus kas dari aktivitas operasi, di sini ada meliputi kas diterima dari pelanggan. Nah, kas diterima dari pelanggan itu sebesar 251 juta dan dikurangi pembayaran kas untuk beban juga sebesar 210 juta. Jadi, untuk arus kas bersih dari aktivitas operasi ini sebesar 41 juta.
Dan ada arus kas dari aktivitas investasi, ada untuk pembayaran untuk pembelian tanah sebesar 80 juta. Dan ada yang terakhir, ada arus kas dari aktivitas pendanaan, kas yang diterima sebagai investasi oleh pemilik sebesar 50 juta, dan dikurangi penarikan kas oleh pemilik sebesar 30 juta. 50 juta dikurang 30 juta sebesar untuk arus kas bersihnya ini sebesar 20 juta. Nah, untuk penurunan bersih di kas selama tahun berjalan ini nominalnya sebesar 19 juta. 19 juta ini didapat dari 41 juta, dikurang sama 80 juta, dan ditambah sama 20 juta. Untuk kas per 1 Mei 2014-nya tadi adalah sebesar 72 juta 50 ribu, teman-teman. Tadi kayaknya ada tipe. Dan kas per 30 April 2015 ini sebesar 53 juta 50 ribu, itu hasil dari 19 juta, ditambah sama 72 juta 50 ribu. Oke, sekian teman-teman yang bisa aku jelasin. Mudah-mudahan di video pertemuan kedua kali ini teman-teman ngerti mengenai materi persamaan dasar akuntansi. Nah, biar makin ngerti nih teman-teman, aku bakal ngejelasin kita bakal ngelatihan soal nih teman-teman biar makin nempel. Oke teman-teman, ini adalah latihan soal untuk pertemuan kedua nih teman-teman. Kita next aja ya. Nah, untuk soal nomor pertama, di sini ada rumus persamaan dasar akuntansi adalah, nah tadi pas aku jelasin materi udah aku singgung nih teman-teman untuk rumus persamaan dasar akuntansi. Oke, langsung aku next aja ya untuk jawabannya. Jadi untuk rumus persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Masih ingat nggak nih teman-teman untuk aset itu apa, liabilitas itu apa, dan ekuitas itu apa? Mungkin kalau nggak tahu, aku review sedikit kali ya. Aset itu adalah harta, liabilitas itu adalah kewajiban atau hutang, dan ekuitas itu adalah modal. Oke, kita next. Untuk soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan aset, dan sebutkan komponen-komponen di dalam aset tersebut. Oke, teman-teman. Kita next aja langsung ya, kita bahas nih bareng-bareng. Untuk aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh pemilik yang memberikan manfaat di masa yang akan datang dan terdiri dari kas, piutang, persediaan, tanah, gedung, dan peralatan. Oke, kita next lagi nih. Oke, untuk soal nomor 3, sebutkan tiga bagian dari laporan arus kas dan jelaskan. Nah, baru banget aja tadi aku jelasin tentang laporan arus kas. Oke, langsung aku next aja kali ya, buat kita bahas bareng-bareng. Oke, untuk arus kas ini ada 3. Yang pertama, ada arus kas dari aktivitas operasi, nah, dan ada arus kas dari aktivitas investasi, dan ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, untuk arus kas dari aktivitas operasi ini, kita akan melaporkan penerimaan dan pembayaran kas dari aktivitas operasi. Untuk dari aktivitas investasi sendiri ini juga, kita ini akan melaporkan transaksi kas untuk pembelian dan penjualan dari aset yang sifatnya permanen atau aset tetap yang mencakup tanah, gedung, fasilitas pabrik, dan perabotan kantor. Dan untuk yang terakhir, di sini ada aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas pendanaan ini biasanya kita bakal melaporkan transaksi kas yang berhubungan dengan investasi kas oleh pemilik, misalnya pinjaman dan penarikan kas oleh pemilik. Oke, kita lanjut aja teman-teman ke soal nomor 4. Nah, ke soal nomor 4 ini sendiri ada sebutkan isi dari laporan keuangan. Nah, tadi isi dari laporan keuangan ini ada berapa nih teman-teman? Kira-kira ada yang bisa nebak nggak nih isi dari laporan keuangan? Oke, kita next aja ya. Nah, isi dari laporan keuangan sendiri yang di urutan pertama ini ada laporan laba rugi. Nah, laporan yang kedua ada laporan ekuitas, dan yang ketiga ada laporan posisi keuangan, dan yang keempat ada laporan arus kas. Oke, kita ke soal terakhir nih, soal nomor 5. Nah, Budi adalah pemilik dan pengelola PT Sejahtera, sebuah usaha jasa konsultan.
Pada pembukuan yang berakhir pada 31 Desember 2017, PT Sejahtera ini memiliki aset sebesar 500 juta dan liabilitas sebesar 150 juta. Dengan menggunakan persamaan akuntansi, hitunglah ekuitas pemilik per 31 Desember 2017. Oke, teman-teman, tadi ini udah aku jelasin juga ya mengenai kita menghitung ekuitas pemilik. Ya, langsung kita next aja barangkali teman-teman ada yang lupa. Oke, untuk jawaban nomor 5 kali ini, yang pertama, karena kita udah tahu nominal aset dan nominal liabilitas nih, langsung aja kita taruh nih teman-teman. Nominal asetnya sebesar 500 juta, nominal liabilitasnya ada sebesar 150 juta, dan ekuitasnya ini kita masih belum tahu ya teman-teman, atau masih tanda tanya. Nah, cara mencari ekuitas ini kita kurangin aja teman-teman untuk aset dan liabilitasnya. Jadi, untuk asetnya sebesar 500 juta, kita kurang sama liabilitasnya nih sebesar 150 juta, jadi dapatlah total ekuitas pemilik sebesar 350 juta. Oke, sekian untuk latihan soal dan penjelasan materi yang aku berikan. Semoga teman-teman nangkep juga pas nonton video ini. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.